Saya Ahmad Parigi dari kelas A semester 3 PGSD. Di video kali ini saya akan membahas tugas individu 1, Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Di sini ada di modul 1, Hakikat Bahasa. Dalam kegiatan belajar 1 ini ada konsep dasar. Bahwasanya di sini terdapat 2 bagian. 1, bahasa, pengertian dari bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter atau bebas yang dipengaruhi oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa sebagai alat atau media untuk mengungkapkan ide, inspirasi, aspirasi, pendapat, gagasan, hasil kreasi, budaya, agama, teknologi hipotensi, hasil penemuan atau penelitian bersifat ilmiah maupun non-ilmiah. Hakikat bahasa ini terdiri dari 7 macam. Ada bahasa dalam sebuah sistem, bahasa adalah lambang, bahasa adalah bunyi, bahasa adalah bermakna, bahasa hasil kesepakatan, bahasa produktif, 7 bahasa untuk mengidentifikasi diri. Ciri bahasa manusia. A. Bahasa manusia memiliki sistem terpisah, namun saling terkait baik pada tata bunyi, tata bahasa maupun isyarat. B. Bahasa manusia memungkinkan berkomunikasinya hal-hal baru. Yang C. Manusia membedakan antara isi pesan yang dikomunikasikan dan label yang mewakili isi pesan. D. Dalam bahasa komunikasi manusia, bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan makna yang didengar. E. Bahasa manusia diturunkan melainkan dipelajari. F. Sesuatu yang diutarakan dapat merujuk ke masa lampau dan masa yang akan datang. Yang G. Bahasa manusia dipelajari anak-anak dari orang dewasa, dari generasi ke generasi. Sini ada kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2 itu ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa ini diambil dari fungsi umum ya. Fungsi umum ini adalah sebagai alat komunikasi sosial, dan untuk fungsi khusus dalam bahasa ini adalah alat komunikasi yang menyatu dalam kehidupan. Contoh salah satunya motif atau mengungkapkan perasaan. Konatif memotivasikan atau konatif. 2 konatif memotivasi orang. 3 referensi atau mengenal sesuatu. 4 puitik atau menyampaikan pesan. 5 fatik atau pergaulan. 6 metaliguan atau mengembangkan bahasa. Fungsi bahasa Indonesia ini tersendiri ada 2, bahasa negara sama bahasa nasional. Bahasa negaranya ini terdiri dari bahasa resmi forum kenegaraan, 2 bahasa dalam dunia pendidikan atau ilmiah. Yang C, alat komunikasi seluruh bahasa Indonesia. Yang D, mengembangkan kebudayaan dan iptek. Di bahasa nasionalnya ada 4 juga. Yang pertama, lambang kebangsaan. 2, identitas bangsa. Yang 3, alat komunikasi nasional. Dan keempat, penghubungan antara bahasa daerah. Di sini ada kegiatan belajar 3. Kegiatan belajar 3 ini ada masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang merasa atau menganggap memakai bahasa yang sama. Yang B, varian bahasa adalah varian bahasa keanekaragaman bahasa yang disebabkan faktor geografis, sosiologis, fungsi, gaya, situasi. Yang C, bahasa dan budaya saling mempengaruhi. Di sini ada modul 2,
Modul 2 ini melafalkan dan menulis lambang bahasa yang benar. Di kegiatan belajar satu ini, fonologi bahasa Indonesia. A. Fenom adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. B. Fenom dalam bahasa Indonesia. 1. Alat ucap. Alat ucap ini terdiri dari 4. 1. Udara yang keluar dari paru-paru melalui pita suara. 2. Artikulator, yaitu alat ucap yang digerakkan atau digeser waktu dihasilkan bunyi. Ujar seperti ujung lidah, bibir atau atas dan bibir bawah. 3. Titik artikulasi, yaitu alat ucap yang menjadi tujuan sentuh artikutor seperti gigi, lengkungan kaki gigi, langit-langit. 4. Pita suara, alat ucap yang berupa 2 buah pita pipi yang elastis yang bergerak pada waktu dilalui udara yang keluar dari paru-paru. Ini contoh alat ucap manusia ya, bisa dilihat sendiri, ada gambar dan nomor-nomornya di bagian mana aja. Di sini ada dua vokal dan konsonan. Vokal adalah huruf hidup. Bunyi vokal yang dihasilkan apabila arus udara tidak mendapat hambatan bagi di rongga mulut maupun di rongga hidung. Vokal berurutan. Kata-kata seperti kalau, tercapai, kacau, survei, permai, pantai, dan sepoi-sepoi. Pada suku kata akhir lau pai cau fai mai tai pai mengandung 2 vokal yang berurutan yang berbunyi tidak dapat dipisahkan. Vokal berurutan yang bunyinya tidak dapat dipisahkan ini disebut diftong. Diftong bukan vokal rangkap karena bunyi diftong tersebut tidak dapat dipisahkan seperti ini. Kau capai, kau survei, pan i sep oi melalui kalau, capai, kacau, survei, pantai, sepoi. Vokal rangkap saat, tata, kebapaan, kemesraan. B. Konsonan. Konsonan menolong konsonan. Konsonan rangkap menunjukkan, meletakkan, meringankan. Gugusan konsonan. PR atau prasangka, lepra, pribadi, April. KR itu untuk kreasi, demokrasi. TR itu untuk tragedi, tradisi. Kalau KI itu untuk proklamasi, klarifikasi. DR itu drama, dramatis, sendratari. FR itu fragmen, frustasi, frasa. KS itu ekspor dan kompleks. C. Latihan pelafalan vokal. Kita latihan ya guys ya. Seperti penjelasan sebelumnya, fungsi fenom adalah untuk membedakan makna. Perbedaan bunyi pada fenom yang membedakan makna ini menegaskan adalah fenom-fenom yang membeda. Pula permasalahannya adalah dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terdapat 2 fenom yang berbeda dengan lambang yang sama, yaitu fenom e dalam kurung tetes dan e engkau. Adalah setelah apel kita makan buah apel, kotak serang pernah diserang. Serang itu antara serang dan serang itu beda, dan apel dan apel itu beda gitu ya guys ya. Satu, diftong. Kita udah masuk ke diftong nih. Belum sih.
Nih, satu diftong. Diftong itu vokal berurutan yang bunyinya tidak dapat dipisahkan. Seperti danau, pakrau, lambai, derai gitu. Dua vokal lengkap. Dua vokal berurutan yang masing-masing vokal terdapat dalam suku yang berbeda. 3. Konsonan. Konsonan ini bunyi konsonan dihasilkan bila arus udara mendapatkan hambatan baik di rongga mulut maupun di rongga hidung. Gitu. 4. Pelafalan. Pelafalan itu ucapan atau lafalan yang jelas dalam berujar sangat penting karena lafal yang salah dapat mengubah makna dan menghambat kelancaran komunikasi. Contoh yang salah, kamu bawa vas bunga yang bagus ya, itu bukan pakai P, harusnya pakai V, vas gitu, bukan pas bunga. Contoh yang benarnya, ini vas bunga yang bagus gitu. Di sini udah kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2 ini ada lambang tulis bunyi bahasa. A. Sejarah bahasa. 1. Aksara. Dalam unsur bahasa, aksara merupakan wujud ujar atau wicana di antara berbagai aksara. Tidak satu pun yang dapat menggambarkan unsur-unsur wicana secara sempurna. 2. Pembelajaran aksara bagi siswa sekolah dasar mengenal aksara di kelas permulaan diberikan setelah siswa menguasai aspek berbicara. 3. Ejaan. Bahasa-bahasa yang mempunyai ejaan agak baru pada umumnya memiliki ejaan yang lebih teratur. Perkembangan bahasa dapat terjadi pada setiap masa. Oleh karena sifatnya yang selalu berkembang sesuai dengan arus kebutuhan komunikasi. 3. Kegiatan belajar. Di sini udah kegiatan belajar 3. Di situ ada morfologi bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Di dalam morfologi bahasa Indonesia itu ada kata dasar, kata berimbuhan, dan kata majemuk. Di modul 3, kita udah masuk modul 3 ya. Di modul 3 ini menggunakan tata bahasa yang benar. Di kegiatan belajar 1, sintaksis bahasa Indonesia. Pengertian sintaksis itu adalah salah satu ilmu bahasa yang mengajikan tentang kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kalau struktur sintaksis itu, sintaksis bahasa Indonesia itu pengertian. B. Struktur sintaksis Indonesia. A. Pengertian sintaksis adalah salah satu ilmu bahasa yang mengkaji tentang kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kok sama ya? Ya udah kita next aja ya. Pokoknya itu. Nih, di kegiatan belajar 2. Ini maaf ini cepet. Di kegiatan belajar 2 ada wacana bahasa Indonesia. Wacana bahasa Indonesia. Pengertian wacana secara umum mengacu pada artikel percakapan atau dialog, karangan, pernyataan. 2. Ragam wacana. Wacana ada wacana monolog, wacana dialog, wacana polilog. B. Alat-alat pembentuk wacana. Alat pembentuk wacana. C. Analisis wacana. D. Penyusunan wacana sederhana dalam memperhatikan kaidah bahasa. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.